Yang sama-sama kita hormati pengawas pembina SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Pak Dr. Andes Mahyudin MM. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua MKKS SMA Kota Banjarbaru, Bapak Ibu Kepala SMA maupun KA Banjarbaru, dan mungkin juga ada perwakilan dari Ketua Irama Widya. Nah, mungkin beliau mungkin akan menyampaikan. Kami pusatnya ada di Bandung dan berdiri sejak tahun 1984. Memang untuk wilayah Kalsel, Banjarbaru dan Banjarmasin khususnya, kita selama ini belum pernah kita karena belum ada perwakilan, jadinya produk kami modern. Kalau di sini mungkin bahasanya ya Gramedia lah. Nah, itu produk kita bisa ditemukan. Nah, pas tahun ini kemarin ketemu dengan owner, pimpinan kami berencana memang ekspansi, akan mendirikan kantor perwakilan di wilayah Kalsel khususnya. Pak Setiawan dari Mbak Dr. Andes Suwah sendiri, beliau juga praktisi di bidang pendidikan, juga penulis buku kami. Nah, ini untuk bedah-bedah soal, jadi nanti bisa menghadirkan mereka pada saat kita lakukan tes uji coba pembahasan atau gurunya masing-masing, misalnya fisika, kimia, biologi. Nah, itu pendidikan jasmani, pendidikan olahraga dan kesehatan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu sampaikan, dan ini sudah ada dalam WA Group ya. Dan WA Group itu yang diminta laporan bulanan ya Bu Bina ya. Laporan bulanan ini kalau bisa sedetail mungkin ya, yang disampaikan ke bagian bidang SMA. Dan kami juga melaporkan kondisi-kondisi khusus sekolah. Jadi dari kami juga ada kondisi khusus yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini tentunya kalau kami masuknya itu ke sekretaris Pak Heldi ya, melalui Perwas sampaikan ke Pak Heldi. Nah, kemudian ulun melihat itu ya di daftar apa itu laporan OAS ya tahun 2022-2023 ini SMA kita itu ada 14, maka ulun saya ingat ulun itu ada 15 ya. Ulun cari ke tamu, ternyata setelah ulun mendengar patafsir tadi ya baru ketemu, iya SMA Anik yang tidak ada di situ ya. Nah, ini apa sebabnya gitu, belum ada tahu. Nah, mungkin Bu Bina bisa menyampaikan nanti ya, apakah memang siswanya tidak ada gitu atau bagaimana. Nah, kemudian juga ya di sana ada SMA SMA Darul Hijrah 2 ya. Nanti mungkin SMA Darul Hijrah 2 bisa menyampaikan informasi kepada kawan-kawan ya. Yang ini bagaimana status SMA Darul Hijrah 2 yang untuk periode 2023-2024 nantinya. Ya, karena ada pihak dari yayasan itu merger, sehingga ini berkurang SMA di SMA Banjarbaru ini. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ridwan nantinya. Dan sudah belum minta suruh melaporkan ke dinas provinsi, dan belum juga melaporkannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkenaan dengan KOSP ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menerima dari pengawas pembina, nantinya itu ada validasi KOSP.
Nah minimal KOSP itu isinya yang seperti divalidasi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini kita banyak sekali kegiatan di bulan Agustus. Yang pertama tadi menanggapi soal KOSP. Jadi begini Bapak dan Ibu juga, berarti kita yang melaksanakan 2 tahun ada 2 ya, KOSP dan dokumen 1 untuk kelas 12-nya. Nah, kemudian datang informasi dari Dinas Pendidikan, surat edaran ya. Sampai sekarang surat edaran saya tagih kemarin belum ada Pak. Ada bentuk struktur untuk KOSP. Kami bikin. Ternyata begitu ada monitoring dari BGP itu tidak benar. Yang benar ini ada dikasih lagi sistematikanya. Kemudian saya buat lagi yang baru akhirnya kemarin itu mengikuti sistematika penyusunan KOSP dari BGP. Kemudian ini sekarang ada lagi lembar validasi. Ya kalau saya lihat ini sama dengan dinas yang dulu. Ya kalau saya bandingkan dengan yang KOSP dari BGP ini lebih sederhana dibanding ini. Tapi tadi kata Pak Muhyiddin nggak masalah sih, boleh aja. Kami juga sudah ada lembar pendampingannya Pak, tapi bentuknya tidak seperti ini. Kami menyamakan seperti pada dokumen 1 kurikulum itu. Kita ada lembar validasi dari pengawas pembina ya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan saja. Memang ada beberapa termuat di KOSP yang sistematika dari BGP dengan yang dari Dinas Pendidikan ini ada yang termuat. Artinya ada bagian-bagian yang sama. Tapi nanti mungkin misalnya dalam setiap bab rinciannya itu agak berbeda, lebih banyak yang dari Dinas Pendidikan. Silahkan saja Bapak Ibu menyesuaikan, tapi yang penting intinya ada, misalnya tentang analisis karakter satuan pendidikan, visi misi, kemudian pengorganisasian pembelajaran, ini kan ada struktur kurikulum, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler serta pembiasan sekolah. Ini ada juga sini. Kemudian perancangan pembelajaran, kalau di sini kan agak perinci lagi betul. Kalau pada KOSP rencana pembelajaran nanti ada CP-nya, nanti juga ada ATP-nya, ada modul ajarnya. Lalu bentuk pendampingan sama ada di sini. Cuma memang di yang validasinya agak lebih banyak. Nah, lampirannya mungkin lebih banyak lagi. Kalau di sini kan kalau di BGP itu hanya CP, ATP, modul ajar dan modul project. Tapi kalau yang lembar validasi ini nanti ada SKSK, kemudian nanti ada berita acaranya dan sebagainya. Nah, ini saya rasa juga bagus juga karena kita kemarin pada saat akreditasi ini kan juga dicari. Walaupun kita sudah membuat, tidak kita lampirkan memang di KOSP, tapi kita sudah bikin, sudah ada. Nah sekarang dimasukkan, saya kira ini bagus juga. Nah artinya berarti Bapak Ibu kalau memang sudah membuat, mana yang belum tinggal ditambahkan saja. Gitu ya Pak ya, kita sepakat seperti itu. Jadi silahkan saja nanti mau ikut yang dari BGP ataupun dari ini sama, karena ada yang sama gitu. Yang tidak sama mungkin lampirannya ini. Saya kira, tapi saya yakin bahwa lampiran sudah bagus kok. Ada modul ajar, modul project, kemudian ada SK tim pengembang, SK pemberlakuan kurikulum, berita acara penyusunan, dan hal ini bagus karena nanti pada saat akreditasi akan dicari juga. Oke, itu ya. Jadi artinya Pak nanti mungkin masing-masing pengawas pembina tentu akan mengecek kalau memang sudah ada ya. Walaupun tadi strukturnya nggak seperti ini Pak ya, tapi isinya ada mencakup yang seperti ini tidak masalah. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon ini segera yang Bapak dan Ibu. Ini mungkin untuk yang SMA ya. Kita ada beberapa kegiatan di bulan Agustus. Yang pertama adalah dalam rangka HUT RI. Nah, dalam rangka HUT RI ini Bapak dan Ibu nanti akan ada kegiatan pameran. Ya, pameran di Murjani. Ini nanti dananya sudah disediakan oleh provinsi. Jadi nanti saya berharap Bapak dan Ibu menyiapkan bahan yang akan dipamerkan saja. Nah ini mungkin yang punya sesuatu yang lain daripada yang lain bisa ditampilkan. Nanti kami data ya seperti itu. Jadi nanti mereka sudah menyiapkan standnya, kemudian medianya. Kita hanya mempersiapkan tampilan. Nah nanti mungkin juga bantuan untuk menjaga stand dan sebagainya. Menghias gambar sekolah dengan umbul-umbul, kemudian juga dengan banner untuk yang peringatan hari ulang tahun RI. Ya ini semuanya mohon ini dimeriahkan dengan pemasangan tersebut. Jadi disiapkan, udah mulai nih kita siap-siap nih, mulai sekarang nih udah cari umbul-umbul. Kemudian untuk bannernya belum ada Pak ya informasinya ya. Nanti mungkin ada nanti untuk bannernya, nanti kita kirimkan filenya sehingga bisa dipasang ya. Itu Bapak dan Ibu. Nah kemudian berikutnya adalah kegiatan dalam rangka HUT provinsi. Nah ini Bapak dan Ibu, dalam rangka HUT provinsi ini Dinas Pendidikan sebagai panitia, otomatis kita kecipratan
Ya. Kegiatan yang pertama nanti di sini akan ada lomba main dan gangguan kan. Nah, ini simulasi nanti mau disiapkan. Ini Bapak dan Ibu, tidak perlu khawatir apapun hasil AM kita ya, hasil nasional kita, nggak apa-apa, itu kan memberikan gambaran dari hasil AM rapor pendidikan nanti akan masuk ke perencanaan berbasis data. Saya berharap Bapak dan Ibu sudah menggunakan data tersebut untuk menentukan perencanaan sekolah kita ya. Nggak ada sebenarnya predikat bahwa negeri yang paling bagus, tidak, swasta juga seperti itu. Nah, makanya berarti sekolah-sekolah Bapak Ibu yang swasta ini juga sama, mungkin bisa belajar dari Pak Indra yang sekolah swasta nih. Nah, walaupun kita tahu nyaman ya Pak Indra dananya besar, nggak mesti itu Pak Indra ya, mungkin ada yang bisa kita tiru ya, program-program tertentu yang kita sesuaikan dengan situasi kondisi sekolah kita di grup ya, untuk kelompok gerak jalan dalam rangka 17 ya Mbak, 17 dan hari ulang tahun provinsi itu dua-duanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kembali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para senior atas undangan menghadiri rapat kerja MKKS SMA dan MA yang pertama ini ya bagi ulun. Baik, perkenalkan, nama ulun Rahmat Basuki, penerus dan pelanjut estafet dari Bapak Haji Safwani Karani dari Madrasah Aliyah Darul Ilmi. Langsung aja perkenalkan, ngaran ulun Muhammad Nur Effendi. Muhammad Nur Effendi. Dipanggil Effendi aja biasanya. Kalau Pak Indra, insya Allah sudah kenal. Jadi dosen ulun waktu ulun kuliah di Tata Usaha. Jadi ulun sama aja juga meneruskan dari Bapak Haji Fauzan. Alhamdulillah dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا. اللهم هون علينا الإثم. Ini video dulu. Ya. Apa-apanya? Kenapa diam aja?